inti peringatan Isra Mi'raj adalah sembahyang salat. Ya rasa ke di Madinah, puasa di Madinah diterima, haji di Madinah, tapi salat dek nak kiringa Allah Ta'ala Nabi kenapa terima langsung ya? Istimewanya salat. Sempajangnya pada lona on-rona ulu. Sempajangnya pasti pada ceng. Ya sempajangnya dia agak permisi. Kosa ke dia ada misi pas sekali dia wajib. Haji we kumalasa ki dia wajib. Sehat tapi mau paribalan ceng dia wajib. Sehat mega duit tapi daftar tunggu sih. Apa boleh buat? Belum istitaah namanya. Tapi sempajangnya dia gagal wae tayamum. Tidak ada air kan tayamum. Ya. Bagi tentara atau apa di badan tempur meluas sempajang bisa tidak membuka sepatu. Majenai namanya menyapu huf. Ya, menyapu huf itu di atas disapu. Kok mamusu tapi nalo masih buka sepatu nama jene tak mati baik balik ya. Agama memberi kemudahan menyapu huf saja. Jadi bagian di atas yang disapu. Jadi dia kalau dia namanya tetap sempajangnya aja untuk alang kalasa di sini mari masuk pajak pak malasa kak puan maka dia masuk pajak pak dia gak gue puan wadik kimat tayam dia tanah di kapal ya di sini pesawat ya di kursi pesawat boleh tayam ya kalau pentingnya sempajang ini itu orang sempajang ini mulai di pares semata di serumuni sekai di mundi di pares sana tapi sempajang mulai di pares kumagas sini sempajangnya insyaallah salama pak itu sempajangnya kumagas sini sempajangnya tahu dia namanya pelanggaran titik ada keperhatikan ya bapak-bapak sekalian sini pas sempajangnya mati dulu mana mau puasa sini pas sempajangnya mati dulu mau puasa tapi mega tuh mau puasa di sempajang sini na papo saya rata-rata papo sempajangnya mati dulu mau pitara tapi mega tuh mau pitara di sempajang asal mau pitara mas sempajang tuh medei aduh bagaimana nih ini ukurannya kau mati dulu tuh mas sempajang magalo sempajana insyaallah magalo lagi makanya kalau daripada sempajana maka semua sempajana dia namanya pelanggaran sebab yang sempajana inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar menjepun sempajangnya melarang tanha dari perbuatan keji dan munkar jadi semacam rem mulai kemakutan maka paling mega pas sempajang makalasi mega pas sempajang korupsi mega sempajang papele wading jadi karena masa pajak dia nak tuju. Nah sebab ia sempajang kada syarat sah ada rukun. Apa syaratnya sempajangnya? Suci badan, pakaian, tempat dari najis. Iko cara anda sempajang na menuju pandat temi, tembo na temi, yoro temena, yoro temena tak bersih di sularana. Apa sih mas sempajang sularana? Penuh najis. Suci badan dari najis, suci pakaian, suci tempat. Kemudian suci badan dari hadas kecil. Hadas kecil inilah diangkat dengan wudu. Tapi caranya wudu bagaimana? Lipstiknya terlalu tebal menghalangi air. Dia betul berwudu tapi kuteks di kukunya tebal sekali menghalangi air. Ada bintik hitam didempul dengan tebal lalu diolesi lagi dengan bedak keli di atas bedak keli dilapisi lagi di bedak pipa tebal sekali akhirnya tidak kena kulit kalau berwudu ya jadi diperhatikan sama itu hadas besar diangkat dengan mandi janabah bagaimana bisa sama di janabahnya cincinnya telu mengerut camemet itu ya tapi merakko di awal cincinnya tidak kena air harus diputar-putar itu cincin supaya nak kena wadiawan kencing. Ketika mandi janabah harus begini, harus keras begitu. Ini selalu saya sampaikan ini di pengajian-pengajian dan di dakwah. Karena saya merasa penting.
Istinsyaq harus begini. Itu mandi janabah. Makanya kalau Ramadan ini disunatkan mandi janabah sebelum imsak. Pak kotak peli mana apa cami junuk? Tamas itu tegok batal puasa. Ya. Ia sempajang harus menutup aurat. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini aurat. Harus kalau masa pajak harus ditarik sedikit ke depan ini. Ya mungkin anu aku deh. Kan ini aurat. Rambut aurat. Ya. Seluruh muka, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kumanifi mukenanya talkunnya pakaluna yorga mana tapalos biasa berarti kelihatan aurat. Macam celana lepis na pakai na wajib kos. Kalau duduk masih tertutup pusar. Tapi kon rokok terangkal dulu. Kelihatan aurat. Yaro itu celana lepis ya, pacakana dewana posinon roy. Perhatikan kan? Dewana posinon na yaro posiye sudah aurat sampai lutut. Jadi pusar lutut harus ditutup. Ya. Menghadap kiblat. Nah sekarang sudah ada nih arah kiblat. Ikuti saja. Kecuali kalau di atas kendaraan Allah mengotor menghadap sesuai arahnya saja. Kemudian masuk waktu. Sudah ada jadwal. Ada rukun. Apa rukunnya? Salah 13. Apa itu? Niat. Ya tiga mau niat. Usalli pada salat subuh, bukan itu niat. Wadi model dia wadi. Tapi Syafi'i menganjurkan sebagai pengantar hati. Karena niat itu di hati bersamaan dengan Allahu Akbar. Atin nama kedah wakat masa pajak subuh dan rakam macari mange. Mangol di kiblat. Allahu Akbar. Satu. Dan niat ini Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Ya. Jadi niatnya itu mulai dari takbir sampai Assalamualaikum. Satu niat yang dilakukan oleh hati. Yang kedua rukun qauli, ucapan yang dilakukan oleh lidah. Jadi harus ada suara. Tidak sama tadi hati. Jadi dia nak dibici-bici ya. Maksudnya dia nak didalam hati bawa dibaca, tapi harus ada suara keluar minimal satu orang yang mendengar. Aleta sendiri. Yang mana itu? Ada 5. Allahu Akbar, takbir ihram. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Yang keempat Allahumma salli ala Muhammad. Yang kan itu wa ala ali Muhammad sunnah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sunnah yo. Jadi pemetaan-pemetaannya harus tahu memang supaya ketika yang mana ketinggalan, oh ini tidak sah salat, oh ini boleh tapi ditutup dengan sujud sahwi. Ya kan tidak semuanya sama. Yang kelima Assalamualaikum warahmatullah. Jadi Assalamualaikum ini rukun, harus ada suara. Dia suara manyimu-nyimu berarti muna harus ada suara minimal satu orang mendengar karena dia rukun qauli. Jadi siakan nih niat tambah 5 sekarang rukun fi'li yang dilakukan oleh anggota badan 6. Yang pertama berdiri bagi orang mampu berdiri. Yang kedua ruku. Iaron rokok si kue sui. Kalau perempuan masuk, tentu bagi mereka yang kondisinya ya normal-normal, umalop bagi maju-maju mereka tahu ya dikondisikan bawah. Makin stasi pasusnya, tapi kan dikondisikan lah. Sami Allahu liman hamidah 3. Ini tidak boleh terlalu lama di Sami Allahu liman hamidah. Tidak boleh sama panjang membaca Fatihah. Dia rukun pendek. Dia rukun pendek, tidak boleh terlalu lama, terlalu panjang itu Sami Allahu liman hamidah. Itu ada tetong. Dia termasuk rukun pendek. Turun sujud. Yang lebih utama sampai di lantai adalah lutut, kemudian tangan, kemudian
dahi. 7 anggota badan sujud. Al-jabha, linro, satu paket dengan hidung. Jadi hidung harus kena lantai sajadah, kode makurang apalagi, tapi kau ingat na bawa letu dena letu linrona dena sah. Makanya bagi hidung mancung tidak terlalu masalah, bagi hidung pesek tanda-tanda cedek, karena disunahkan para ingat sedih, dan ini tidak boleh ditutup dengan kain. Misalnya ya pakai ya, dipakai. Saya pakai ini sorban. Kau tak tahu kami itu saudara kau tidak kan notoi. Usujuk ya, capana ya, tidak boleh. Sama ibu-ibu, ia harus capana apa kaluna na sujuki, deno di bu. Ia harus capat apa kaluna disujuki roh, deno di. Asalnya ku sujuki capana deno, kecuali ku paleso, jangan masalah, jangan masalah. Ia harus deno di ko etatoi macam mendet, kudai macam no. Deno di disujuki. Pada itu songko ke badundul ada songkona, ya deno di. Jadi terutama anak laki ya yang pemula memang harus perhatikan. 7 anggota badan sujud. Jadi 1, 2, 3 lutut, 2 kaki, capa aja palak mengipak, karena ini posisi menghadap kiblat. Kemudian 2 kali sujud, duduk di antaranya. Jangan terlalu lama di antaranya itu. Sudah selesai Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfan. Selesai. Karena juga termasuk rukun pendek. Jangan sepanjang membaca tahiyat ketika duduk di antara 2 sujud. Karena dia rukun pendek. Kemudian duduk terakhir. 6. Yang 13 tertib. Inilah rukun salat. Boleh jadi melaksanakan rukunnya, tapi boleh jadi sunat-sunatnya lagi tidak. Maka Nabi menegaskan sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, asempanya kepada minta mati asempanya. Bagaimana caranya Nabi? Angkat tangan ketika takbir, Allahu Akbar, haswa mankibaihi. Ya, selangkah. Jari sejajar. Ada juga riwayat hatta takuna ibahama iza'u sunai. Ibu jari berada di telinga bagian bawah. Allahu Akbar, boleh. Ada juga begini, Allahu Akbar, boleh juga. Itu ada jelas, Allahu Akbar. Posisi menghadap kiblat. Losin rokok, Allahu Akbar. Dari sini, dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Ini posisi menghadap kiblat. Ini kan gerakan salat, itu gerakan menyerah. Itu kan berdiri menyerah. Rokok menyerah. Angkat tangan lagi menyerah, ini kan menyerah. Apalagi sujud itu menyerah, duduk, semua gerakan-gerakan menyerah di hadapan Tuhan. Ya, jangan kami muliakan. Ini posisi menghadap kiblat. Jadi bukan sami Allahu liman hamidah, bukan begini, bukan bu. Posisi menghadap kiblat ini tangan, sami Allahu liman hamidah. Ia rumah pun raya nak rumah pun sujud, babuana si bapak panas si cawengi. Ia roh jarina dia lonut tuna. Tapi kalau laki-laki ini terbuka, kira-kira udah jaka di lonut tu ya, ini terbuka. Riwayat Maimunah, seandainya ada hewan mau lewat, bisa lewat. Itu laki-laki terbuka. Apa yang dilihat? Ya kota tato yang dilihat adalah tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat sujud. Kalau sujud apa yang dilihat? Hidung. Kau tudaki agarita, kau paidita. Kau majaloni agarita, pandangan ke sini. Kalau salam agatosirita, sangkerita. Ketemu sama Assalamualaikum warahmatullah, kau ngajirita. Jadi Assalamualaikum belum balik, warahmatullah baru balik. Assalamualaikum warahmatullah. Itu salam ke kanan lebih keras suara dan lebih diputar. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Kembali kecil suara Assalamualaikum warahmatullah. Tidak terlalu diputar. Jadi kemana serah-serah. Ya. Kemudian supaya salat ini banyak pahalanya, semua yang
bisa menimbulkan ketidakhusyuan dalam salat dihindari. Makanya makruh hukumnya masuk pada mengeluh biasa. Dia itu dah batal. Allahu Akbar. Kalau pemandaraan masih ini, pada lagi. Itu makruh hukumnya, Pak. Ya, makruh hukumnya. Masih kaki jamban. Jamban ni jolok. Kamu ni tahu jamban ni jolok. Lebih baik jambak ini ngerang sempajangnya dari mas sempajang ini ngerang WC. Ya, Pak masih ke jambangnya, masih ke letem nak tahan, Pak. Kafuran yang kali yang makan malam lebih berjamaah ki, betul, tapi itu normal. Tapi masih ke letem temen jual Pak jangan sampai betul. Masih ke letem nana Pak Imam lam yakun apa pura sampai apa pura Pak Imam. Lebih baik kita di WC tapi mengingat salat daripada salat mengingat WC. Lena ni barongko ada ni barongko jolo. Pak jangan sampai sempajang barongko nawan-nawan. Iya. Kono lemoy tu kalau jamaah kang muliakan. Ia nak kalau nak tempat berjamaah. Ia tu kau tempat berjamaah. Si di jongka aja lor mesigi si di deceng. Si di pangkak menre, si di dosa marutu. Kalau kita ustaz, kau mau motor ustaz. Maka mereka iya mau motor tak cicer tak putar abang. Cek di deceng, cek di pangkak, cek di dosa marutung. Tetapi ajak nak kati mabela, misalnya Pak Mirdani, macam apa bulanin mesigi. Maka kalau jolo ke Pak Mirdani jangan ngaplo ke kue. Deno di mapakro itu namanya mencari-cari kesulitan. Iya, dalam kalau memang tempatnya jauh, apa boleh buat? Karena ini pahala itu sesudah dengan kadar kesulitan. Semakin sulit dilakukan sesuatu perintah, itu semakin banyak pahalanya. Makanya salat isya berjamaah itu tinggi pahalanya. Man salat isya fi jamaah. Niki masa panjangnya sama berjamaah. Masa panjangnya sama berjamaah. Saman masa panjang sunat sitang kawan. Pak itu sepanjangnya sama berjamaah mawatan. Purki masa panjang maribi disuki diboleh debat debat calon presiden labo sampai berjamaah. Boleh kita masih gaya masih maribi angkat tamu masa panjang isi tu labo berjamaah. Purki masa panjang maribi lo kaki buat tinggi negala ke cerita labo isa. Margi itu sepanjang saya itu mau berjamaah. Makanya ni berjamaah sepanjang saya berjamaah saman masa panjang cipolon. Nah ni masa panjang semua berjamaah saman masa panjang set di wani bujur. Pak itu sepanjang subuh bawa taladan di jauh berjamaah. Bosi ma punya ni lelengnya mati lampu ni emoni sarai ma bukannya suwe nalor segi pahalanya banyak sekali. Pak itu ketua berjamaah Pak itu termasuk penyatung ke Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Macam ini pemilu macam itu ni ramalan ia rok kurangi rok palana asawa sampai jatuh kurangi. Tapi ia kau termasuk yang berjamaah tak kelupi kue merengarangi kue tak kelupi kue merengarangi kue tak kelupi merengarangi tak kelupi kue merengarangi kue tak kelupi kue merengarangi kue sehingga mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kurang lebih kifitu menit masa panjang tidak ada waktu sedikit pun kosong dari orang mengingat Allah sehingga semua yang hadir sepanjang soku mana nukan. Wah kalau orang berjamaah Pak dia soku sepanjang soku nukan si tampil masih gie nah dia masih gie yang berjamaah cuma perlu juga dipaham ajar saya di bawah jadi memang banyak unsur yang harus dipahami. Lo kita berjamaah tapak tamunya tidak lama mau pergi ke situ. Wah kawan dia sih tak dapat kini Pak dia ulayani kalau mau berjamaah melayani tamu wajib hukumnya terlayani dulu ternyata tidak sempat apa boleh buat kita insya Allah dicatat orang berjamaah. Lo kilo masih ada orang buta. Kau dia bantu kasih maternal foto. Saya bantu bawa ke kantor polisi untuk diurus. Akhirnya lawas berjamaah. Insya Allah kita termasuk orang berjamaah di masjid. Karena niat sudah, tapi terhalang satu dan lain hal.
Ya rugar sini berjamaah. Tapi ada segi berjamaah kesyarakna, kecara-cara. Pertama niat imam bagi imam, niat makmum bagi makmum. Piko ki pale kuma sampaja ni cilalena ko. Majena ikro. Sampaja ngangan ala nende ya. Na papela kerana. Apa mesti begitu? Tidak mesti itu. Kemudian yang kedua, harus sama salat imam, salat makmum. Pada sampaja imam, sampaja makmumnya. Kemudian satu tempat. Misalnya di sini. Ia orang di lawan masih maka dia. Ya teman, kalau aku masih Pak, bola aku di lawan masih orang. Jadi aku dah bola aku salli Allahu Akbar. Tapi terpisah, tidak boleh begitu Pak. Kalau malah pergi, banyak orang sampai di luar di lorong-lorong berisi orang, boleh. Itu pasal di Mekah kan masih penuh sampai di jalan di pasar itu boleh. Tapi kalau sudah terputus ya tidak boleh. Ya, satu tempat. Tidak boleh mendahului imam. Gerakan nakkan dulu nih imam ide apa? Tapi cukup sih memang. Jangan mendahului imam. Bahkan diancam bermuka himar. Jangan juga berdiri mendahului imam. Ini saya sampaikan misalnya malam pergi. Lapangan Merdeka. Imam kan berdiri dekat rumah jabatan. Yang dari Ahmad Yani lepan kursi dena bange di lampu merah. Nah dia diolone bange pak leko tatana. Ini nih ya saya sampaikan macam mana lagi kami sengi. Jadi yang boleh jalan Ahmad Yani loki malam di masjid di lapangan Merdeka. Loka ki magati-gati kok di mundina tu mambunga. Malah jiji. Aja nak kuro cek dena bange lampu merah. Pak diolone tu bange don Ustaz, magi pala di Makkah Ustaz. Di Mekah, syolo kita lagi di Mekah karena Ka'bah dia mulai. Ini berjamaah. Ada hal-hal tertentu berjamaah, kasus-kasus. Ini pernah terjadi di Kecamatan Tanah Keratan Timur, Mas Bajaga Serai. Ya roy mangene lupai matahiyah mamulan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya tudang kasih makan ada subhanallah. Jadi dua makan ada subhanallah, jadi pusing emangnya jadi gini agak itu. Sekarang bagaimana kalau begini? Imam itu kan manusia biasa. Allahu Akbar subhanallah. Agak ini pigo ini mundri. Ya. Ini nalupai imam itu kan manusia biasa. Saya juga sering. Agak ini pigo. Ikut saja. Nanti ditutup sujud sahwi. Tapi caranya sujud sahwi bagaimana lagi ini? Ya, sujud sahwi itu bagaimana caranya? Ada kan sujud sahwi, ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Lalu mana? Kalau terlambat tidak boleh berdiri satu orang di saf. Silalena di saf ya, tapi masuk. Tapi bagaimana caranya masuk di saf? Pak Imam manusia biasa, sementara imam batal wudunya. Ia manusia biasa Pak Imam. Sementara salat batal wudunya, tinggalkan tempat. Yang mengganti di belakang imam. Tapi bagaimana caranya berjalan menuju? Makanya imam tidak boleh terlalu jauh dari makmum. Makanya pernah dulu saya sampaikan di lapangan Merdeka, imam itu tidak perlu pakai bangku-bangku. Itu imam tidak perlu pakai bangku-bangku Pak. Kalau hati bolehlah. Cuma deh, imam terlalu jauh. Kita sudah agak mendekat nih sekarang dengan makmum. Ia syarat nama makmumnya sebaiknya hanya 3 jengkal. Aja ini makmumnya boleh dulu nama makmumnya. Tidak boleh terlalu jauh. Pak kok batal udunya Pak Imam, bagaimana cara menggantinya? Terlalu banyak langkahnya. Nah langkah tidak boleh terlalu banyak dalam salat. Jadi tidak boleh berdiri sendiri di barisan. Masuk, tapi bagaimana cara masuknya? Ini butuh waktu untuk lebih menjelaskan lagi. Jemaah kami muliakan, banyak hal-hal yang berkaitan dengan itu. Inilah salat kalau dilaksanakan disebut. Mungkin insya Allah selama kita jaga ini salat. Salat berjamaah ini kan cerminan hidup berbangsa bernegara. Tiga imamnya salah, keliru. Subhanallah. Jadi ini gambaran hidup bernegara bermasyarakat itu kalau bagus jemaah. Makanya luruskan salat.
Pak, kalau di masjid tidak bisa lurus, di masyarakat tidak bisa lurus, Pak. Imamnya keliru, jangan biarkan, tapi ingatkan, tapi sopan. Subhanallah. Jangan demo anarkis. Anarkis tidak menyelesaikan masalah, tapi ingatkan, tapi dengan cara yang sopan. Subhanallah. Indah sekali. Makanya imam juga kalau sebelum takbir disunatkan menghadap jemaah. Untuk apa ini menghadap jemaah? Lihat, oh, ada yang asam urat, ada musafir, yang kasih tamatua, tidak bisa berdiri lama, jangan panjang. Jadi pengukur jangan terlalu panjang. Pakai asam urat dia lihat ke peminta. Ya, itu tujuannya juga kalau kita balik sebelum. Oh ya, anak muda semuanya tidak ada, Pak, tidak mengapa panjang kan anak muda mana, tapi kok ketuanya kasih apa diutuna, termasuk saya sakit lutut. Ya, jamaah sekalian, itu negeri ini harus dijaga. Harapan dunia Islam adalah Indonesia. Apa yang diharapkan di Timur Tengah sekarang? Timur Tengah tempat lahirnya munculnya agama samawi termasuk Islam, perang terus. Bagaimana bisa membangun peradaban kalau setiap hari bom meledak? Bagaimana bisa membangun peradaban kalau setiap hari rudal meluncur? Maka harapan dunia sekarang Indonesia. Di sana ada negara bernama Suriah dari ibu kota Damaskus. Damaskus ini pernah menjadi pusat pemerintahan Islam pada masa dinasti Umayyah. Tapi bagaimana kondisi Damaskus sekarang? Butuh waktu lama baru bisa bangkit. Di dekatnya lagi ada negara yang bernama Irak dengan ibu kota Baghdad. Baghdad juga pernah menjadi pusat pemerintahan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang lebih 500 tahun lamanya. Tapi bagaimana kondisi Baghdad sekarang? Juga butuh waktu lama baru bisa bangkit. Di dekatnya lagi ada negara yang bernama Palestina. Nabi transit di sini dari Makkah ke Palestina. Tapi bagaimana kondisi Palestina sekarang? Butuh waktu lama baru bisa bangkit. Maka harapan dunia Islam untuk kebangkitan Islam adalah Indonesia ini. Ini bukan tanpa alasan. Indonesia adalah negara dengan persentase penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah negara paling banyak jamaah hajinya di Mekah. Indonesia adalah negara paling banyak jamaah hajinya di Mekah dan paling sopan. Indonesia paling banyak masjidnya di dunia, lebih dari 800.000 masjid. Oh ya, waktu sudah sampai. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.